siapa saja bisa. Kami di sini bantu jawab yang kau tanya. Ada tamu spesial untuk kamu semua. Tips-tips menarik dan so pasti berguna. Cuma di sini cari solusi. Hanya di sini di The Harmony. Kamu dan kamu bisa diharmonikan, jawab semua hingga tuntas. Ada info spesial untuk kamu semua. Tips-tips menarik dan so pasti berguna. Cuma di sini cari solusi. Hanya di sini di The Harmony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa di rumah, kembali lagi bertemu dengan kami di The Harmony. Harmonistik, apa kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik. Kangen banget, tahu nggak? Udah 100 hari, bukan 100 jam nggak ketemu ya? Iya, 1 bulan. Nah gitu, alhamdulillah kalian semua sehat ya. Tapi kalau ada DP manis-manis begini, kayaknya ada DP mau poli ini. Kan aku lagi manis nih. Tidak poli habis. Baru mau apa? Apa ya, orang ini akan undang tamu yang spesial hari ini. Orang mau bahas tentang perempuan yang jelas. Tapi ngomong laki-laki, laki-laki? 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 Yes. Laki-laki tulen ya. Iya, Jadi iya. kalian juga harus perhatikan. Ini penting banget loh. Apa itu, Sob? Kita orang akan bahas tentang KB. Ngomong tahu tuh? Krisdayanti. KB. Oh, anak kira KD. Itu KD, itu KD, ini KB. Oke. Ngomong tahu? Ngomong tahu? Tahu, Ini tahu. pasti, ini akan bahas topik yang sangat menarik untuk kita wanita, khususnya perempuan-perempuan. Jadi langsung saja, nggak perlu lama-lama, kita undang bintang tamu spesial kita hari ini. Silakan Kakak Meilan dan juga Kak Titi. Tepuk tangan dulu dong teman-teman Harmonistik. Silakan. Ya, assalamualaikum. Ya, ini Kak Titi dan ini Kakak Meilan. Udah kenalan sebenarnya di belakang layar ya. Jadi mau kenalan juga untuk pemirsa semua yang ada di rumah. Nah, kita kedatangan 2 bintang tamu yang spesial. Ini aku udah nggak sabar banget ngobrol bareng bintang tamu spesial kita ini. Dan langsung aja nih ya, kita ke perkenalan dulu. Silakan yang paling ujung langsung perkenalkan dirinya sendiri. Halo, nama saya Bidan Sri Menan Abdul, biasa dipanggil Mei. Iya, kami berarti. Nah, yang selanjutnya. Halo, Assalamualaikum sahabat Harmoni. Saya Titi. Saya bidan, tapi kalau Mei di rumah sakit, kalau saya di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Ya, tepuk tangan bareng 2 bidan luar biasa kita di sini. Nah, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu juga. Nih kesibukannya sekarang selain sebagai profesinya apa nih dari kami dan juga Kak Titi? Kalau Mei sendiri sibuknya ya cuman dari rumah sakit ke rumah, begitu saja. Jadi memang benar-benar profesi juga ngurus rumah tangga juga ya? Ya, kalau Kak Titi? Ya, sama kayaknya kurang lebih sama. Jadi karena kita orang di kantor ya, bukan orang teknis lapangan, jadi ya kebanyakan ya di kantor ngurusin masalah-masalah yang terjadi di kabupaten kota. Seperti sekarang lagi tinggi angka kematian ibu sama angka kematian bayi. Jadi kita lagi fighting nih untuk bagaimana mengendalikan kasus kematian ibu dan kematian bayi. Anak. Nah, ini kematian bayi. Nah, ini jadi tema yang penting banget juga ya tentang tema yang kita bahas hari ini, manfaat bagi perempuan. Manfaat KB bagi perempuan. Nah, seperti apa yang disampaikan Kak Titi tadi, jadi lagi ada masalahnya sekarang ya di Gorontalo, bahwa angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu lagi tinggi-tingginya. Nah, juga pas banget sih dengan tema yang kita bahas tentang manfaat KB bagi perempuan. Langsung saja ya, untuk tema yang kita bahas ini, emang sebermanfaat itu ya KB buat kita, khususnya bagi perempuan, dan selain mengatur jarak kehamilan, apalagi manfaatnya Kak Titi kami? Oke, baik. Terima kasih. Jadi KB ini merupakan kebutuhan. Kalau untuk perempuan, terutama yang sudah menikah,
ini KB merupakan kebutuhan untuk kesehatan reproduksinya, begitu. Jadi bukan hanya untuk mengatur jarak kehamilan, jumlah anak, tetapi untuk kesehatan reproduksinya. Kita bisa bandingkan ibu yang punya anak satu dengan ibu yang punya anak lebih dari satu. Kelihatan bagaimana waktu me time-nya perempuan atau ibu yang anaknya cuma satu atau dua dibanding ibu-ibu yang anaknya lebih dari itu. Kita akan bisa bandingkan dari secara visual aja, kita kasihan kayak mohon maaf ini bukan mendiskreditkan atau mendiskriminasi ibu-ibu di sana yang lagi berjuang untuk ngurusin anak yang lumayan banyak, tetapi ya kenyataannya akan kelihatan jelas dari performanya ibu yang anaknya dua atau kurang dari, pokoknya satu atau dua dibanding dengan lebih, begitu. Jadi kita lebih banyak waktu untuk ngurus diri, perhatian ke suami dibanding kalau maksudnya ngurus anak yang lebih dari dua, begitu. Jadi dan KB juga ini berhubungan dengan kematian ibu tadi yang saya sampaikan, ini juga sangat-sangat berpengaruh sekali. Kenapa? Kalau ibu-ibu yang dengan masalah kesehatan reproduksinya, kemudian dia ber-KB, dia tidak hamil, tentu dia tidak akan mengalami masalah kesehatan dong ya. Karena kalau misalnya dia dengan diabetes, dia dengan hipertensi, kemudian iya, kemudian dia tidak ber-KB, berarti ketika dia hamil tidak terkontrol, beresiko menyebabkan kematian, seperti itu. Sepenting itu KB untuk perempuan yang sudah menikah pastinya ya. Nah jadi ini selain manfaat untuk reproduksi kita sendiri, manfaat untuk kesehatan, terus juga mentalnya sebagai seorang ibu juga ya, Ibu Titi ya. Kalau memang beda banget mental untuk ibu yang punya anak 1, 2 atau anak yang lebih dari 2. Saya jujur pribadi nih Bu Titi, saya punya anak 3 sekarang. Dengan karena saya menikahnya umur 30. Saya di target nih ceritanya. Iya benar. 30 tahun baru dapat ketemu jodoh suaminya ya. Terus pas saya sebelum 1 tahun sebelum menikah, memang saya ke dokter kandungan saat itu, katanya saya didiagnosa PCOS, polikistik sindrom ovarium. Katanya dokter, saya kalau menikah nanti sulit dapat anak. Jadi karena itu saya nggak pernah kepikiran untuk KB. Iya, benar. Jadi ternyata pas anak pertama lahir, nggak direncanakan tiba-tiba anak kedua juga lahir. Nggak direncanakan anak ketiga, jarak cuma beda 1,5 tahun, 1,5 tahun. Jadi lumayan. Jadi benar apa kata Ibu Titi tadi, Kak Titi tadi, bahwa memang mentalnya itu lagi dihajar habis-habisan. Jadi me time untuk diri sendiri juga memang kurang banget. Untung ada dukungan dari keluarga sama suami. Iya, apalagi kalau didukung. Benar. Dari Kak Melan sendiri ada tambahan nggak? Kalau manfaat KB itu selain untuk mengatur jarak kehamilan, dia juga bisa mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, yang seperti kata Kak Titi bilang tadi. Jadi kalau misalnya nih sebagai ibu kita belum siap untuk menambah momongan, maka KB adalah pilihan yang terbaik. Kemudian juga dari sisi kesehatan mental ibu dan keluarga. Jadi tidak hanya kesehatan mental ibu yang terjaga, tapi keluarga secara keseluruhan. Kemudian juga dengan ber-KB kita bisa mendukung program ASI eksklusif, di mana kita mengawal 1000 hari kehidupan dari anak sejak dari kandungan sampai dengan 2 tahun pertama kehidupannya, begitu. Jadi dengan kita mendukung status gizi anak melalui ASI eksklusif, anak akan tumbuh dengan baik dan akan bebas dari stunting. Sekarang kan lagi getol-getolnya tuh pemerintah biar Indonesia bebas dari stunting. Iya, seperti itu. Tuh kan banyak sekali manfaatnya. Dan juga kalau misalnya KB ini jalan bagus, tentu saja akan berpengaruh ke pendapatan. Ekonominya akan lebih baik Ekonomi juga. Indonesia Gorontalo dulu ya. Secara keluarga kecilnya itu kan dengan dia mengatur jumlah anak, berarti dia bisa mengendalikan dong, dia punya pengeluaran, dia bisa mengelola keuangan dengan lebih baik gitu ya. Dan ini tentu akan berpengaruh ke income mereka, dan tentu keharmonisan keluarga, karena kebanyakan kan yang menjadi penyebab jadi masalah di keluarga itu adalah ekonomi, terutama kan pendapatan yang kurang, pemenuhan kebutuhan yang kurang, itu yang biasa jadi masalah kan. Nah ketika kita bisa memanage jumlah anak dengan ber-KB, ini akan lebih bagus lagi ke hubungan suami istri, harmonisasi dalam rumah tangga lebih terjaga, seperti itu. Benar sekali. Tuh manfaat KB sudah dijelaskan dari
Kak Titi dan juga Kak Melan. Nah kalau berbicara tentang KB sendiri kan KB ini ada banyak macamnya ya Kak Titi, Kak Melan. betul. Nah sebenarnya KB yang paling bagus itu seperti apa sih? Dan bisa dijelaskan jenis-jenis KB itu sendiri? Oh, kalau kalau mau bicara kita KB yang terbaik itu setiap perempuan itu beda. Beda tubuh, beda reaksinya kalau kita menggunakan KB. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mengetahui apa nih yang terbaik buat kita ya, bukan baik untuk saya, baik juga untuk kakaknya, enggak sama. Jadi harus konsultasi dulu. Jadi kalau kita mau berpikiran untuk KB, itu konsultasinya bisa dua. Bisa kita datang ke dokter spesialis kandungan, bisa juga datang ke bidan yang terdekat. Begitu. Jadi kita konsultasi karena untuk KB itu sendiri, menentukan KB itu bisa lihat dari usia, kemudian dari kebiasaannya, apakah dia merokok atau tidak, kemudian ibunya siap gemuk atau tidak. Nah ini begitu. Jadi kalau misalnya dia pengen nih badannya tetap terjaga kan, otomatis kalau dia sudah usia di atas 35 tahun, maka sebagai bidan kita akan menyarankan dia untuk menggunakan KB IUD begitu. Tapi kalau misalnya nih seperti Kak nih, case-nya kan beda. Dia menikah, kakak menikah di usia 30 tahun. Jadi kan otomatis kalau untuk kepikiran KB itu tidak ada. Kalaupun ada, biasanya kami dari bidan itu menyarankan untuk KB yang kesuburannya cepat kembali. Jadi kalau untuk kakak itu, untuk bisa cepat hamil lagi, dari kami biasanya memberikan pilihan itu seperti mungkin minum pil KB. Karena kalau minum pil KB kan kesuburannya itu cepat kembali. Jadi begitu kakak berhenti minum, kesuburan 100% kembali. Jadi tidak menunggu waktu yang lama untuk bisa hamil lagi. Jadi jenis-jenis KB itu banyak. Kalau KB hormonal itu ada KB suntik 1 bulan, 2 bulan sekarang ada Kak ya? Ada? Nah, 1 bulan? Iya, 3 bulan. 3 bulan. Kemudian kalau yang pil juga ada 2, untuk pil kombinasi dan juga pil menyusui. Yang terakhir ada implan. Kalau KB yang non hormonal itu kita punya AKDR atau IUD, atau orang biasanya di Gorontalo terkenal dengan spiral. Begitu. Ada juga yang mau kontrasepsi mantap, itu punya tubektomi untuk perempuan, jadi saluran tuba fallopiannya itu diikat. Jadi kalau orang Gorontalo bilangnya mau angkat kandungan, padahal bukan. Bukan kandungan ya? Bukan kandungan yang diangkat, tapi salurannya yang diikat. Ini biasanya dilakukan pada saat operasi kan? Iya. Yang sesar biasanya dokter dari kandungan sarankan. Iya, begitu. Oh ini istilahnya ikat kandungan, Iya. bukan angkat kandungan. Iya, cuman orang Gorontalo tuh kebanyakan, jangan mau diangkat hubungnya. kandungannya, padahal tidak. Itu hanya diikat, bukan kandungan yang diangkat. Terus juga ada kontrasepsi untuk pria. Nah ini pria nih, jangan cuma Vasektomi, wanita, sama. perempuan aja. Pria Ada. Vasektomi itu nanti itu jaringan vas deferensnya yang akan diikat. Biar air mani yang keluar itu, maaf ya, itu tidak membawa sperma dan tidak menyebabkan kehamilan begitu. Atau kalau mau yang anti ribet-ribet pakai kondom. Ya, begitu. Jadi banyak pilihan. Tapi saya mungkin ada tambahan dulu dari Kak Titi untuk jenis-jenis KB sendiri. Iya. Jadi kalau seperti ini disampaikan Sis Melan tadi, bahwa tadi kembali lagi ke kondisi reproduksi dari si pasiennya atau si ibunya. Kemudian kita milihnya itu 2, ada MKJP, ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Nah jangka panjang ini tergantung lagi, ibu ini yang akan ber-KB ini dia maunya apa? Menjarangkan kah? Atau dia ingin Tidak mau hamil lagi. Tidak mau hamil Betul-betul nggak mau hamil lagi. Ya. Iya. Nah ini beda-beda. Kalau dia hanya untuk menjarangkan, kita kasih tadi seperti yang disampaikan Sus Melan, kita kasih metode kontrasepsi yang kesuburannya cepat kembali. Kayak tadi IUD, hormonal KB, tadi ada pil juga atau tidak, apalagi suntikan. Suntik, Nah itu boleh, itu mudah mudah untuk kembali kesuburannya. Tapi kalau dia benar-benar sudah tidak ingin hamil lagi, maka kita sarankan yang tadi sterilisasi. Seperti kalau untuk ibunya tubektomi, ke suaminya adalah vasektomi, seperti itu. Nah, ini saya termasuk wanita yang sudah punya 3 anak. Biasanya wanita tuh bakal memilih kalau istilahnya KB cantik ya. Karena nggak mau tubuhnya berubah, misalnya seperti kata
Kameli tadi, ada yang jadi gendut, Iya. hitam, dan wajahnya benar-benar jadi Kusam. beda, kusam. Temen aku ada yang pakai KB untuk KB-nya suntik yang 3 bulan, dia benar-benar yang aku tahu kulitnya tuh bening, tiba-tiba udah gosong kayak udah nggak keurus, katanya itu pengaruh Efek, hormon iya. KB. Terus katanya dia cocoknya yang 3 bulan. Aku bilang coba kamu deh ganti KB yang lain. Katanya aku nggak bisa IUD kami. Katanya kalau diukur kedalamannya dia iya, pendek katanya. Jadi nggak Pakai sonde disarankan pendek. untuk pakai IUD. Kalau mohon maaf kalau gitu katanya bakal terganggu. Iya. Jadi dia sarankan tetap dia makainya KB yang per 3 bulan. Jadi seperti kata Kak Titi tadi sama Kamelan itu tergantung kembali ya Iya. ke ibunya Respon sendiri. tubuhnya kita gimana. Respon tubuh. Tapi yang paling banyak untuk di Gorontalo sendiri perempuan KB memilih seperti apa? Hormonal. KB? Hormonal. Yang seperti apa? Suntikan. Suntik. Paling Oke. banyak tuh Paling suntikan. banyak suntik. Suntikan ini primadona. Oh, primadona. Kalau aku IUD sekarang. Apalagi kalau di tempatnya dia nih, duh, hormonal tuh Digoreng. paling pilihan paling Hormonal. utama. Di atas segala-galanya. Meskipun kita sudah gaungkan, ibu pakai IUD ya. Takut sis. Iya kata mereka ya. Oh nggak sakit Maggie gini. Ternyata saya tiga-tiga melahirkan normal kami Kak Titi. Tapi pada saat saya menggunakan IUD diukur dulu kedalamannya dan lain sebagainya. Begini ya rasanya. Dimasukin alat tuh agak lumayan Iya. sakit loh. Traumatisnya tuh di situ. Iya, tapi saya karena saya mikir dimasukkan. nggak apa-apa deh nahan sakit, yang penting nggak Hanya mengulang sekali lagi kan, kehamilan iya. yang keempat Iya, karena iya, lumayan betul. dekat kan anak saya Iya. juga. Yap, benar. Jadi ternyata yang paling primadona KB 3 bulan. Iya. Iya, suntikan. Suntik 1, 2, 3 ternyata sudah ada. Jadi kembali lagi ke ibu-ibu nih yang udah menikah, anaknya udah banyak. Tapi dibicarakan juga sama suami ya. Kalau Iya, nggak mau iya. KB silahkan. Tapi memang disarankan banget KB ini. Wajib hukumnya kalau Wajib. Bener ya. Tapi kalau zaman dulu kan anaknya sampai 12, 8. Lain sekarang udah memang harus diatur. Beda. Bener-bener. Udah beda sekarang. Beda zaman. Bener. Mental juga Apalagi harus di dijaga. zaman efisiensi kayak gini, banyak anak bukan Bukan pilihan solusi, yang baik. bukan pilihan yang tepat. Bener sekali. Seperti itu. Nah selanjutnya nih Kak Titi, Kak Mei, KB itu sendiri kan cocok-cocokan. Kalau misalnya nggak pakai KB gimana dong? Apa resikonya? Risiko yang pertama ya, tentu nanti dia bisa hamil kapan saja. Bisa jadi anaknya bahkan belum jalan dia sudah hamil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua resikonya, kalau misalnya dia hamil terlalu dekat, 4T ya Kak ya, terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering. Yang begitu itu Terlalu resiko, banyak. iya terlalu banyak. Resiko angka kematian ibu dan kematian bayinya itu tinggi begitu. Kemudian juga kalau kita tidak KB dari segi apa ya, kayak Kak Titi bilang tadi, mental kita yang tidak akan berakhir dengan baik karena Baby blues ya biasanya. iya, karena mungkin di sini ada yang punya anak banyak, dia mentalnya oke-oke saja, tapi ada yang cuma satu tapi mentalnya benar-benar Dihajar habis-habisan. sangat tidak bisa diajak kompromi. Jadi bagi siapa saja yang tidak mau ber-KB, mungkin itu adalah pilihan dia sendiri ya. Tapi kalau dari pemerintah, dari tenaga kesehatan, kita akan selalu menyarankan untuk setiap ibu yang sudah menikah itu sebaiknya dan sudah sewajibnya untuk KB. Karena KB itu memiliki manfaat yang banyak. Selain untuk diri kita, juga untuk keharmonisan keluarga. Ada tambahan dari Kak Titi? Iya, di daerah perkotaan biasanya. Ini fenomena yang paling sering kita temukan, namanya istilah medisnya tuh unmet need. Mereka adalah kelompok orang yang harusnya ber-KB tapi tidak melakukan KB. Itu mereka ini unmet need. Dan ini paling banyak tuh di, kalau nggak salah di data yang setahu saya itu di daerah perkotaan lah pokoknya kayak gitu. Jadi mereka-mereka ini yang tadi mereka tidak mau ber-KB ya karena takut ada perubahan dari secara fisik ya. Kemudian yang kedua karena biasanya ngikutin orang tua. Dulu ibunya tidak KB tapi ini jarak kami bersaudara nih aman-aman aja, tidak ada masalah kayak gitu. Itu biasanya dan itu yang paling berpengaruh terhadap keputusan dalam memilih KB. Pengaruh dari orang terdekat, keluarga itu paling besar gitu. Biasa ngikutin, ini kan tim mama dulu tidak KB juga tidak apa-apa kok.
orang saudara semua sehat-sehat gitu, tidak ada yang bermasalah kayak gitu. Itu juga jadi berpengaruh. Nah, efeknya tadi yang sudah disampaikan oleh Sus Meilan. Jadi tidak ada ruginya kalau kita ber-KB gitu. Malah lebih menguntungkan untuk kita terutama perempuan. Benar sekali. Nah, itu dia yang disampaikan Kak Titi sama Kak Melan, itu resiko kalau kita tidak menggunakan KB. Nah, ini pembahasan yang sangat menarik tentang tema kita, manfaat KB bagi perempuan. Ini akan lebih menarik lagi di segmen yang kedua. Untuk itu jangan kemana-mana. Ya pemirsa, kita akan kembali lagi setelah break iklan yang mulai berikut ini. Ada tamu spesial untuk kamu semua. Tips-tips menarik dan so pasti berguna cuma di sini. Cari solusi hanya di sini. Tidak harmoni. Baik pemirsa, kita kembali lagi di segmen yang kedua dan masuk di segmen KTKJ. Kamu tanya kami jawab. Nah, saat ini kita sudah dapat banyak pertanyaan dari teman-teman netizen di sosial media yang udah masuk. Ini ada beberapa pertanyaan nih Kak Titi kami. Jadi langsung kita ke pertanyaan yang pertama ya. Ini dari 08194 sekian. Halo Harmoni, halo tamu spesial. Ngomong soal KB, ada sepupuku yang pakai KB suntik tapi akhirnya jadi gendut, hitam, kusam. Kira-kira itu kenapa ya? Dan kalau sudah seperti itu dia harus ngapain? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke. Jadi Kak Titi dulu. Iya. Jadi seperti tadi kita udah bahas di awal ya, bahwa hormonal itu pasti dia akan mengganggu kulit kita, perubahan berat badan. Nah, ini penyebabnya apa? Karena kebanyakan di hormonal itu kandungannya adalah estrogen yang menyebabkan kulit kusam, melasma, hiperpigmentasi. Itu karena perubahan tadi atau adanya hormon estrogen yang cukup kuat di dalam obat-obatan atau metode yang hormonal tadi. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengurangi ini? Gitu. Yang pertama adalah kembali ke petugas kesehatan, kemudian cek kembali. Kita akan di screening kembali di puskesmas. Kira-kira apa KB yang cocok? Karena kalau di puskesmas itu, teman-teman di puskesmas, terutama sama seperti Sus Meilan ini, teman-teman ini kalau di puskesmas mereka tidak seperti dulu. Metode dulu itu kan kalau ber-KB itu, Ibu yang di sini kita ada suntik aja ya. Gitu. Oh, iya. Sekarang tidak kayak Langsung gitu. ditembak ya? Iya. Kita punya prosedur namanya konseling. Jadi ada konseling menggunakan alat bantu pengambil keputusan. Ada juga dengan kita melakukan screening kelayakan medis. Jadi setelah dilakukan konseling dengan menggunakan ABPK tadi, kita arahkan ke screening. Nah, di screening itu baru kita akan tahu, kita bisa menentukan
metode apa yang cocok buat ibu ini sesuai kondisi medisnya begitu. Nah kalau si yang seperti penanya tadi sampaikan bahwa dia sudah mengalami perubahan berat badan dan itu sudah mengganggu, kembali ke puskesmas. Karena solusinya itu ada di tenaga kesehatan, teman-teman di puskesmas, mereka nanti akan melihat, mereka men-screening kembali. Kira-kira metode apa yang tepat untuk ibu ini? Kalau dia gendut, berarti dan dia mengganggu si ibunya, berarti dia harus dilakukan penggantian metode. Nah itu harus ke puskesmas diperiksa kembali, di screening kembali, seperti itu. Jadi seperti itu solusinya ya. Iya. Ada tambahan dari kami untuk Iya, kalau sebenarnya ini? dari saya kan biasanya kan ibunya sudah bilang so gemuk ses, macam jerawat So, hitam, ses, ini iya, muka suka hitam. flexo. Dari saya Kusam. pribadi maka saya akan lebih menyarankan lebih menyampaikan dulu nih kelebihan dan kekurangan dari KB hormon itu sendiri. Jadi jangan sampai dia ketika saya sudah sampaikan ternyata dia masih akan memiliki KB hormonal begitu. Jadi kita akan sampaikan dulu begini Bu. Jadi gemuk itu bagian dari efek samping KB hormonal begitu. Jadi kalau ibu ketika saya sudah jabarkan nih ada KB pil, ada KB suntik, ada implan, kemudian ada IUD, ada tubektomi misalnya ya semuanya sudah jabarkan. Ternyata dia masih pilih lagi hormonal, itu akan mengulang hal yang sama. Jadi saya akan sedikit mengarahkan begitu. Bu, kalau boleh dengan keluhan yang ibu sekarang itu agaknya kurang cocok untuk KB hormonal. Jadi kita ayo deh ke IUD begitu. Metode lain gitu. Metode lain. Karena kalau di IUD itu tidak ada itu efek samping gemuk, jerawat, itu insya Allah tidak ada. Kulit kusam itu tidak Sebenarnya ada. yang buat saya memutuskan IUD ya. Iya, pasti cantik dan singset. Iya, soalnya kan habis melahirkan juga kan berat badan susah turun, terus tambah KB hormonal akan Makin lebih naik. seperti Iya. apa gitu. Jadi yang Usia disampaikan Mas Milan tadi itulah prosedur Iya. yang akan diterima ibu ketika Kalau dia ke puskesmas. Iya. Jadi datang ke- yang seperti itu akan dilakukan tahap-tahapannya seperti yang disampaikan tadi oleh Susmei. Tapi tetap terakhir itu harus tetap kembali pilihannya ke ibu ya. Iya. Jadi ibu juga harus menerima risiko. Iya. Misalnya tetap memilih KB yang paling prima dona ya, Iya. KB suntik. Iya. Itu tadi digorot ya Bu ya? Iya. Digorot Tinggi. yang paling tinggi. Paling banyak itu KB suntik 3 bulan. Karena KB di rumah suntik sakit 3 itu sudah bilang kan ada KB pasca salin itu kita tawarkan yang pasti pertama IUD, kemudian kedua implan. Dua-duanya itu ditolak. Pasti mereka bilang mau pulang dulu ke rumah ses, nanti bapaknya mau kan suntik. suami Mau gitu. suntik, Gitu. mau Pasti suntik. begitu. Jarang sekali yang mau. Oh gitu, jadi benar-benar primadona ya, baru Iya. tahu saya ternyata. Oke, kita ke pertanyaan yang kedua nih ya Kak Titi kami. Ini Assalamualaikum, halo Tamu Spesial, saya juga pakai KB IUD, sudah jalan 5 tahun. Semuanya aman, haid juga lancar, tapi saya jarang kontrol. Nah idealnya untuk IUD itu kontrolnya berapa bulan sekali ya? Mengingat kontrolnya juga harus di klinik SPOG, kan lumayan juga effortnya, waktu dan juga biaya. Gimana nih? Kalau Kak Titi. kontrol IUD itu biasanya 4-6 minggu setelah dipasang ya. Kalau dia baru pasang. Aku baru belum kontrol nih berarti, astaga. Lalu terus. Jadi setelah dipasang itu 4-6 minggu setelah pemasangan itu sebaiknya dilakukan kontrol. Kalau dia sudah untuk untuk kontrol rutin itu 1 tahun sekali cukup. Oke. Dan kontrol IUD-nya itu tidak harus juga ke Afgin. Di puskesmas ada, ini Sesmelan boleh kok ke rumah Oke. sakit. Itu biasanya di USG kayak periksa kandungan kan? Biasanya kita Pakai alat. pakai alat. kita menggunakan alat. Tapi sebenarnya kalau pengen ngecek mandiri juga boleh. Bisa. Di saat haid. Di saat haid. Ya. Makanya banyak Di ininya saat tuh. haid, sorry ini agak Maaf ya, ini maaf ini pembahasan perempuan. lanjut. Tinggal menutup telinga. Jadi di saat haid itu kita boleh setengah jongkok ya, masukin jari tangan yang paling panjang, masukkan ke dalam liang senggama, kemudian kita bisa kontrol sendiri. Kalau masih ada benangnya berarti aman. Oke. Tapi kalau benangnya sudah tidak terabas, segera ke puskesmas. Jangan udah keluar sama haid-haidnya. Nah itu yang dikhawatirkan adalah tidak teraba ini karena entah di saat pemasangan Diselipkan, digundulin, iya, memang diselipkan. benar-benar diplontosin dia punya ekor dari si Benangnya. benang dari IUD-nya itu, atau dia Keluar. ekspulsi, Ekspulsi. dia keluar bersama dengan darah haid. Itu yang kita khawatirkan. Jadi makanya harus dilakukan kontrol secara teratur seperti itu. Nah itu, jadi kalau yang menggunakan IUD, dan paling lama IUD berapa lama nih? Ada dia 8 tahun sampai 10 tahun. 10 tahun. Sampai 10 tahun.
Oh berarti oke. Jadi kontrolnya kalau udah ini setelah 4 sampai 6 minggu setelah pemasangan, iya. 1 tahun sekali kontrolnya. Di puskes bisa, langsung ke bidan bisa, ke dokter Ke opsi rumah juga sakit juga langsung bisa boleh. ya? Di Poli KB kan? Kalian Iya, punya Poli ada KB? punya Iya. kandungan. Oke. Tambahan boleh? Iya boleh boleh. Selain waktu 4 sampai 6 minggu dan setiap tahun, itu bisa juga kita kembali karena 5 hal atau beberapa hal. Seperti misalnya nih, memang kan saat pemasangan pasti kita sudah disampaikan nih setelah Efek pasang samping. Ayudi. IUD itu kan biasanya perdarahannya lebih banyak. Ya, yang biasanya cuma 7 hari jadi 10 hari. Nah, kalau misalnya misalnya nih kakak nih sudah pasang nih, sudah 2 bulan berlalu, sudah 3 bulan. Sudah masuk bulan keempat dan haidnya sudah lebih dari 10 hari dan kakak rasa itu sudah banyaknya sudah batas yang tidak normal, bisa konsul. Atau misalnya nih kakak keputihan yang sudah berbau. Karena memang efek samping dari IUD bikin keputihan tapi tidak berbau. Dia banyak tapi tidak berbau. Jadi kalau sudah berbau dan berubah warna, konsul. Begitu. Atau kakaknya sering kram-kram perut nih, sudah lewat dari, kan memang awal-awal pakai kan memang kram itu Iya, benar. wajar. Masih awal, wajar. aduh sakit Iya. banget. Tapi sudah seiring berjalannya waktu, maka Ya, udah kram itu biasa. akan berkurang harusnya. Jadi kalau tidak berkurang, konsul. Atau seperti yang Titi bilang tadi, sudah tidak teraba benang. Waspada, jangan sampai dia sudah keluar bersama Udah haid. keluar dan saat itu langsung tiba-tiba hamil lagi ya Hamil. kan, tanpa Iya. diketahui. Terus juga kalau untuk haid kan biasa kalau saya kan ke COS, saya tuh haidnya tidak teratur, kadang 2 bulan, 3 bulan. Nah setelah menggunakan air ternyata lancar, setiap bulan alhamdulillah haid. Tapi durasi haid kayaknya 4 hari deh, 4-3 hari. Ini masih termasuk normal ya? Kak Titi? Normal. Oke. Iya. Dan memang di awal setelah saya IUD itu benar-benar sakit bagian perut tuh sakit banget. Iya. Tapi ternyata di bulan yang kedua, ketiga udah Akan Dia sudah berangsur-angsur terbiasa, berkurang. kan? iya udah biasa, udah seperti biasa. Jadi itu dia ya tentang IUD, KB IUD. Dan pilihan kembali ke pemirsa nih mau pakai KB yang mana. Iya. Nah kita ke pertanyaan yang ketiga nih, Kak Titi kami. Halo Megi, halo The Harmony. KB untuk laki-laki selain vasektomi ada nggak sih? Soalnya masa perempuan terus yang berkorban. Sebentar laki-laki enak-enak aja. Bahkan banyak bikin anak tapi gak sudi bantu urus anak. Ya ini nih ya. Dan kan yang jadi korban lagi-lagi perempuan. Gimana nih tanggapannya untuk kami sama Kak Titi soal pertanyaan ini? Kalau kontrasepsi pria itu kayaknya cuman 2 sih yang paling hits ya. Cuman vasektomi sama kondom, begitu. Jadi kalau ada nih suami yang mau berbesar hati untuk vasektomi, Tapi ada nggak sih di kenyataan di Untang ada? ada. Meskipun lumayan. sedikit, tapi ada. Ada. Dan itu keren. Maksud saya. Setidaknya setiap tahun ada. Aman. Aman ya? Iya. Suka Bentuk nih ya, dari jadi bentuk biar sayang sama istri ya, karena tetap menjaga istri untuk tidak hamil dan tidak ber-KB adalah dengan pria itu KB sendiri. Begitu. nah itu Bentuk Ya, apa, bentuk partisipasi. partisipasi lah. Iya. karena saya juga sempat nawarin suami saya, ternyata suami saya bunda aja deh. Iya. Kan biasa ego mereka lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau mau itu sangat keren. Keren. Dan ternyata di Gorontalo juga ada. Ada, ternyata yang setiap tahun vasektomi. ada yang di vasektomi. Iya. Ini juga termasuk jadi angka-angka di data-data di bagian Iya. provinsi ya, waktu itu ya. Ada data pas yang di vasektomi ada. Jadi itu Biasanya itu hebat banget. BKKBN, kita udah sama BKKBN. BKKBN. Oke. Seperti itu. Jadi keren banget ya. Jadi untuk laki-laki jadi cuma ada 2, vasektomi sama Sama kondom. kondom. Pilihannya. Tapi keren sih kalau yang Kalau vasektomi. yang mau vasektomi, aduh, arigato gozaimasu gitu ya. Kondom juga itu kan dia double proteksi ya. Jadi untuk mencegah penyakit Menular seksual seksual. menular, kemudian juga bisa untuk ber-KB gitu. Jadi jadi double manfaatnya gitu. Jadi ternyata Seperti KB bukan cuma untuk wanita, bukan Iya, untuk perempuan, juga. laki-laki juga bisa. Jadi tergantung nih, bicarakan kembali suami istri, yang mana yang paling baik, Benar. yang mau mengalah siapa. Tapi kebanyakan wanita deh ya. Iya. Oke, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum The Harmony. Ternyata mitos soal KB itu nggak mempan pada perempuan subur, itu kejadian juga di keluarga saya. Tante saya punya anak 9. Dengan rentan umur 1 tahun masing-masing anak, beliau juga sudah mencoba segala macam KB, tapi tetap saja jebol. Memang ada yang kayak gini nih kasusnya ya, kami Kak Titi. Tapi akhirnya tante saya sudah steril, nggak ada jalan lain. Nah apa nih resiko steril dan idealnya steril untuk perempuan itu di umur berapa? Ya. Kalau steril tadi yang tubektomi kan, jadi
tubektomi tadi itu kalau usia kita biasanya di usia 35 ke atas kita sarankan untuk tubektomi. Pantas seperti itu. dokter spesialis yang anaknya udah lumayan banyak juga 3 biasanya tidak disarankan untuk tubektomi. Kalau usianya di bawah dari 35. Iya, karena Rata-rata nanti dokter nggak mau. takutnya dia sudah diikat kandungannya terus terjadi apa-apa sementara dia masih produktif kan, dia masih aktif gitu, masih bisa hamil lagi, kasihan, sayang. Jadi kita tuh disarankan di usia 35 tahun ke atas disarankan untuk tubektomi dan itu pun melalui tadi screening dengan menggunakan roda klop. Kita istilahnya ada tuh roda klop. Dan kalau tadi pertanyaannya ada resikonya atau tidak, pasti ada resiko karena ini kan kita ada tindakan bedah. Jadi yang pertama bisa beresiko dia bisa hamil di luar kandungan kalau tidak dilakukan screening dengan ketat. Di Gitu. luar kandungan berarti Bisa. tetap hamil tapi di luar kandungan ya, di luar. Iya, di saluran tubanya seperti itu. Nah, ini biasa terjadi ketika prosedur awal itu tidak ditaati dengan benar. Misalnya, harusnya dilakukan screening yang ketat nih, dia harus dipastikan bahwa dia tidak hamil. Nah, bisa jadi di saat atau misalnya dia itu kan ada syaratnya tidak bisa melakukan hubungan seksual beberapa hari sebelum dilakukan tindakan operasi. Nah, kalau misalnya ini tidak diikuti, syaratnya tidak diikuti atau di skip seperti itu, maka kemungkinan sudah terjadi pembuahan tetapi belum nampak di saat akan dilakukan prosedur, tapi setelahnya itu baru hamil dan di luar kandungan. Nah, itu biasa terjadi. Nah, makanya untuk tindakan sterilisasi ini kepada wanita maupun pria itu kita memang prosedurnya tuh benar-benar sangat ketat begitu. Tapi ini adalah metode yang paling aman. Jarang sih kasus yang kayak sudah di luar diikat kandungan, terus dia hamil lagi tuh jarang banget. Karena sekarang kita sudah benar-benar ada kriteria khusus yang harus benar-benar dilewati dan tidak boleh ada toleransi sama sekali. Jadi benar-benar harus ditaati gitu. Nah, kalau untuk saya misalnya ini yang melahirkan secara normal, terus kalau saya mau benar-benar steril itu benar-benar melakukan operasi lagi. Iya, dilakukan operasi kecil, mini laparotomi namanya. Dibelah seberapa senti perutnya tuh? Kecil aja nggak? Kecil ya? Iya, Oh, kecil. Tidak bukannya operasi kayak Bukan operasi yang sesio. sesar, Iya, bukan. enggak ya? Cuma kan Saya bayangannya kayak Bukan, gitu. bukan. Oh, Cuma tidak ya? kebanyakan kan kalau perempuan itu kan disterilisasi di saat bersamaan ketika dia akan diseksio cesarean. Iya, benar-benar. Sekalian. Sekaligus buka gitu. Tapi kalaupun misalnya dia akan melakukan sterilisasi tapi tidak saat hamil juga boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kalau udah disterilisasi, kalau misalnya saya mau pingin hamil lagi, bisa nggak dibuka? Nggak bisa sih. Oh, udah nggak, jadi udah paten. Sudah permanen ya. Makanya ya, itu kan karena mantap. itu benar-benar Kontrasepsi mantap. mantap, tetap. Artinya sudah Jadi permanen. benar-benar harus dipikirkan lagi sih ya. Benar ya kalau di usia 35 tahun. Jadi ini benar-benar jarang jebol ya kalau misalnya steril ya. Satu Bahkan banding mungkin 1000. Iyalah, Satu seperti banding itu. 1000. 1 banding 1000. tapi kasus yang seperti dikatakan tadi ada yang udah gunakan KB beberapa KB tapi jebol-jebol itu udah pernah Nah, kejadian ini juga. nih. Ini yang menarik nih. Kalau menurut saya pribadi ya, kita harus menilai dulu nih kenapa dia bisa kebobolan. Karena kebobolan itu bisa dilihat dari usia, dari kapan dia waktu penggunaannya, kemudian kepatuhannya. Patuh tidak dia? Sesuai dengan Iya. aturan KB itu sendiri. Kayaknya suka ini nih, Iya, suka yang apalagi yang suka gonta-ganti KB hormon. Makanya ini kan kita tidak bisa tanyakan, maksudnya maksudnya untuk tanya lebih jelas kan, tapi sama biasanya si yang penanya sering-sering kebobolan seperti ini tingkat kepatuhannya itu yang dipertanyakan. Iya. Misalnya nih dia minum pil nih. suka Awalnya dia lupa minum pasti pil. nih. Lupa hari ini Iya. kan. Besok dia ingat, dia cuma minum 1, padahal harusnya 2. Oh, kalau dia lupa dia minum 2. Harus dikejar itu. Harus dikejar. Nah, setelah dia ingat dia minum, harus langsung minum itu. Kemudian kalau misalnya dia lupa Senin Selasa, harusnya dia Rabu Kamis itu Rabu 2, Kamis 2. dua. Ini Oh, yang kayak di double kurang ya. dipahami. Nah iya, saya juga baru tahu. Ini ternyata kalau minum KB, kalau lupa sehari berarti besoknya 2. 2. Kalau lupa 2 hari Berarti berarti 2 berturut-turut. iya, 2 hari Selanjutnya. berturut itu 2. Bukan berarti langsung minum 3 atau 4 ya, jangan. Iya. Overdosis. Kalau sudah lupa 3 hari, stop. Oh, stop. Stop minum, terus pakai kontrasepsi darurat, Darurat, kayak kondom kondom begitu. Jadi tunggu siklus haid berikut baru kita minum lagi dengan Lagi.
papan yang baru lagi. Jangan minum yang kemarin. Tapi sebaiknya langsung ke petugas kesehatan Iya, ya. nah bingung saya nih. Karena itu saya juga Karena ngomong takutnya karena lihat di TV terus, oh ternyata boleh mau pergi puskes ya jangan. Tetap harus ada pendampingan dari tenaga kesehatan. Begitu juga KB suntik kan sudah dibilang, Bu, kalau KB suntik 1 bulan, jadwal suntiknya itu 28 sampai 30 hari. Biasanya kan dikasih tanggal tuh. Iya. Entah dia lupa atau apa, dia tidak kembali. Ya, itu yang bikin kebobolan. Nah ini nih nggak sesuai kepatuhan KB itu sendiri. Iya. Kemudian kalau KB 3 bulan kembali setiap 12 minggu. Harusnya dia patuh. Kalau dia patuh pasti insya Allah tidak akan bobol sih sebenarnya. Sukses KB-nya kalau dia patuh. Iya, ini nih kurang patuh nih saya katanya kan tadi semua KB digunakan tetap jebol. Biasanya dipertanyakan dulu usianya, kemudian waktu kapan dia pasang. Maksudnya dia beralih dari yang lama ke yang baru itu apakah dia sudah sesuai waktunya. Betul. Dan juga kepatuhannya. Terutama patuh ini, patuh kapan kita kembali, kapan kita minum. Kayak implan kalau 3 tahun harusnya dia balik di bulan Desember. Tapi dia balik nanti tahun depan Februari ya hamil. Gitu. Ini sih kepatuhan memang harus dipertanyakan nih buat mama-mama. Saya saja belum patuh nih. Kemarin saya IUD di bulan November. Terus katanya bidannya, Ibu nanti kembali lagi bulan depan atau 6 minggu. Nggak kembali ya. sampai Itu dengan bentuk bulan tidak April patuh. ini. Ini contoh yang tidak boleh diikuti ya. Iya, ini contoh yang tidak boleh diikuti ya. Untung sampai sekarang belum hamil-hamil ya. Berarti saya harus segera ke ini nih ke Kalau IUD kan lebih aman sis. Maksudnya kalau tidak balik kontrol nggak apa-apa. takutnya kalau Yang miring bahaya atau itu apa yang tadi, yang Yang hormonal ini yang hormonal berbahaya. pil sama suntikan. Nggak balik, udah jebol selesai. Hamil. Ya salam. ya salah. Kan kalau aborsi kasihan dapat dosa lagi ya. Oke, nah selanjutnya kita ke pertanyaan yang terakhir nih dari netizen. Hai, saya Ica. Sebagai perempuan saya juga khawatir meskipun sudah bersuami dan KB, saya tetap saja takut kalau telat haid apalagi hamil. Seberpengaruh itukah ke mental kita? Terus apa saya sudah stres atau sering gonta-ganti KB itu bahaya nggak sih? Silakan Kak Titi. Iya, yang pertama tanya ke diri sendiri dulu deh, gitu. Ask yourself lah. Ini kalau misalnya saya tidak KB, saya telat haid, hamil atau tidak. Kalau misalnya memang lagi program kehamilan ya it's okay ya, nggak perlu stres. Tapi kalau misalnya lagi tidak program kehamilan, terus kemudian anak banyak, tiba-tiba terus hamil. tiba-tiba hamil lah, itu berarti masalah Bu. Jadi itulah yang tadi yang kita bahas dari awal udah panjang-panjang banget ini. Ya kita bagaimana mencegah supaya jangan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan yang tidak direncanakan. Makanya semua harus diprogram kayak gitu, harus di-manage seperti itu supaya tidak stres. Benar sekali. Biasanya bikin stres itu kan tidak direncanakan ya. Iya. Karena itu pakai KB, keluarga berencana. Resiko gonta-ganti kabinnya juga itu ada. Resiko gonta KB ada resikonya. Tadi udah dijelaskan. Iya, siklus menstruasinya kalau misalnya dia pakai KB hormonal terganggu. Yang harusnya dia mens setiap bulan, karena dia gonta-ganti KB bisa kacau siklusnya. Ya, biasanya kalau di teman saya yang pakai KB primadona tuh suntik 3 bulan, biasanya jadi banyak jerawatnya, beruntusan. Pengaruh hormonal tadi Iya, kan? dia juga suka terlambat untuk suntik KB. Itu tuh. Nah ini juga kalau KB 3 bulan itu biasanya memang ibu-ibunya tidak akan mens. Begitu kalaupun ada hanya flek-flek. Iya benar. Tapi kalau dia KB 1 bulan itu biasanya haidnya teratur. Begitu. Begitu juga dengan pil. Kalau dia minum pil kombinasi itu biasanya haidnya lancar tiap bulan. Tapi kalau dia minum pil menyusui itu tidak haid. Sama saja dengan suntik pil suntik 3 bulan. Implan juga begitu, dia tidak akan mens. Karena itu benar-benar pengaruh di hormon, Iya, di hormon ya. Iya. Estrogen. Kalau hormon kalau implan tuh dia kombinasi progesteron sama Terus kalau ada KB yang di sini itu apa Itu namanya? Implan. Oh, Susuk itu kalau orang itu bilang susuk. susu. Iya. Dan sekarang susuk tuh sudah tinggal 1 batang aja. 1 batang. Kan kalau kemarin saya suka raba tangan mama saya itu kayak Mamanya umur berapa aja? udah umur 60-an sih dulu. Maksudnya waktu masih masih ada? ini ya, enggak Oh, sudah. dulu? Iya dulu. Oh, Kalau iya, saya iya. suka pegang tangan mama tuh kayak apa ya? Kayak Ada batang-batang ada gitu ya? belok-belok gitu, bukan ya?
Kalau Mei dulu masih 2012 itu masih dapat yang 4 apa berapa masih 6. banyak itu 6. 6. Agak banyak di Susah situ. kalau Ada macam kalau gitu. kalau mungkin zamannya mamanya Maggie mungkin yang 6 batang. Iya, itu banyak. Itu lebih Banyak. ribet Soalnya lagi. saya pegang gini kayak ada banyak. Iya. Saya malah mikir itu kayak lingkaran yang diputar-putar kayak gitu, bukan ya? Enggak. Nah, Oh, jadi itu namanya KB implan. Iya. Atau Implan juga banyak yang pakai. banyak, Iya, banyak. Jadi primadona. Ini juga. juga masih termasuk KB hormonal juga? iya, Tapi masih dia masuk. metodenya jangka panjang. Jangka panjang, Karena 3 3 tahun. Oh, 3 tahun. Iya. Teman saya juga pakai itu tuh. Hmm. Cuma memang badannya agak sedikit Iya, gempal memang ya. hormonal kan. Jadi Emang gini montok. nih. Jadi kembali lagi pilihannya ke ibu-ibu yang ada di sana atau suami juga yang mau ikutan KB Iya, boleh. suami wajib tuh. Oke, ya, kita tahan dulu. Kita udah kelamaan nih di segmen yang kedua karena saking serunya bahas tema kita dengan Kak Titi dan juga kami. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi di segmen yang terakhir. Ku ajak kau melayang tinggi dan ku hempaskan ke bumi. Ku mainkan sesuka hati lalu kau ku tinggal pergi. Tut, 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 tut. Ada info spesial untuk kamu semua. Tips-tips menarik dan so pasti berguna cuma di sini. Cari solusi hanya di sini di Harmoni. Hai pemirsa, kita udah di segmen yang terakhir nih. Jadi ini terakhir kita bakal ngobrol seru sama Kak Titi dan Kamilan ngebahas tentang pentingnya KB untuk perempuan. Nah ini Kak Titi, kami yang ingin saya tanyakan terakhir nih, bisa berikan tips seperti apa penggunaan pemakaian KB untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana? Saya dulu ya. Iya. Jadi yang pertama yang harus kita untuk tips ber-KB itu pertama adalah perencanaannya itu. Perencanaan tadi seperti saya sampaikan, mau apa nih? Mau menunda, menjarangkan, atau tidak mau hamil sama sekali. Pertama. Kedua, metodenya mau yang seperti apa? Karena gini, kita memang di teman-teman di puskesmas itu memberikan pilihan. Jadi ibu-ibu yang akan ber-KB itu nanti diminta untuk memilih yang mana nih, metode mana. Kayak kita di puskesmas itu jualan. Kita punya produk ini loh Bu, ibu mau yang mana gitu. Setelah dipilih, baru akan diarahkan
sesuai dengan kondisi medis tentu saja. Nah, kemudian yang ketiga adalah kenyamanan. Kenyamanan dari metode itu sendiri. Ingat, KB itu untuk menyehatkan, bukan untuk membuat sakit. Jadi, kalau misalnya ber-KB membuat ibu itu sakit, kita nggak bisa lanjut. Dia harus dihentikan KB-nya, diganti metodenya. Berarti ada yang salah nih. Ada yang kurang tepat di saat awal pemilihan metode kontrasepsi, sehingga terjadi kesakitan. Jadi KB-nya harus enjoy, metodenya harus sesuai, kemudian kenyamanan ke diri sendiri. Dan tentu saja dia lebih berkualitas hidupnya nanti, seperti itu. Dia punya banyak waktu ngatur ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah dan sebagainya kehidupan dia. Dan tentu saja ini akan berdampak ke kesehatan bersama kayak gitu. Oke. Jadi itu tipsnya ya tadi, pemilihan metodenya, kenyamanan dia dalam ber-KB dan kondisi kesehatannya di saat dia akan memulai ber-KB seperti itu. Ada tambahan dari Kamila? Kalau dari saya, tambahan dari Kak Titi kan itu sudah waktu apa semua. Yang paling penting itu kapan kita harus tepat waktu kapan kita datang. Jangan nanti sudah merasa hamil baru datang begitu. Jadi kalau misalnya nih dia habis melahirkan, kalau misalnya masih di rumah sakit atau di puskesmas kan biasanya langsung ditawarkan untuk KB pasca salin. Kalau misalnya menolak, sebaiknya kembali pada saat masih 40 hari masa nifas begitu. Jadi untuk mencegah hamil yang tidak diinginkan begitu. Jadi waktu datang yang tepat itu akan berpengaruh pada efektif dan kualitasnya KB yang akan kita pilih nanti. Gitu. Nah itu, jadi waktu setelah nifas itu 40 hari ya? Iya. 42 hari. 42 hari. 42 42 hari, benar. setelah masa nifas. Kalau saya pribadi kemarin 42 hari saya nggak datang. Kebetulan pas saya ASI eksklusif, saya nggak haid juga sih. Iya. Jadi Nggak pas apa-apa sih saya kalau sudah eksklusif. haid, di situ sudah mulai was-was saya. Tapi pas saya datang ketemu bidannya, ditanya, "Ibu, ini mau IUD, Ibu kira-kira kemarin sempat berhubungan tidak?" Ditanya dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah aman, langsung dipasang IUD. Iya. Jadi benar sekali ya apa kata Kak Titi sama Kak Melan, benar-benar kita harus juga ngobrol sama pihak nakes juga, dari bidan-bidannya atau dari dokternya sendiri. Jadi kita akan tepat seperti apa yang harus kita pilih KB-nya dan lain Sesuai, sebagainya. gitu. Terus apa yang ingin disampaikan kepada wanita-wanita, perempuan-perempuan di luar sana, Kak Titi, soal KB? Untuk ibu-ibu Yang singkat. muda, ataupun ibu-ibu yang saat ini masih aktif, masih produktif, ber-KB adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup ibu-ibu semuanya. Jadi saat ini di dunia seperti dengan kondisi saat ini, ber-KB adalah salah satu cara kita untuk menyelamatkan hidup kita sendiri. Dan ber-KB adalah hak reproduksi dari setiap perempuan. Jadi kalau ada pasangannya yang tidak menginginkan ber-KB, ibu boleh kasih tahu bahwa ini hak saya. Saya berhak untuk hidup lebih berkualitas lagi dengan mengatur kehamilan sesuai dengan keinginan saya. Seperti itu. Jadi ayo ber-KB. Dengan ber-KB, hidup ibu akan lebih berkualitas ke depannya. Nah, itu pesan dari Kak Titi untuk perempuan-perempuan di luar sana yang sudah menikah pastinya. Ya, Nah, tentu. selanjutnya Kak Melan, terakhir nih Kalau Kak dari Melan. saya menyampaikan slogan BKKBN saja ya. Boleh. Ayo Apa ber-KB, slogannya? 2 anak cukup. Ayo kita dukung program pemerintah. Oke, itu dia kesimpulan kita hari ini. Terima kasih untuk Kak Titi dan kami yang sudah meluangkan Sama-sama. waktunya. Baik, pemirsa The Harmony, kita akan segera mengakhiri perjumpaan kita dengan tema yang sangat luar biasa, manfaat KB bagi perempuan. Kita akan kembali lagi, tapi di episode selanjutnya. Saya Megi dan juga Kak Titi, Harmonistik pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.